Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan praktikum 4 routing dinamis. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan, nama saya Mahrus Sulaiman, NIM 1905 kelas Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempraktikkan routing dinamis. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya mensimulasikan, saya akan memberikan sebuah dasar materi atau dasar teori tentang dynamic routing. Dynamic routing atau disebut router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, saling memberikan informasi satu dengan yang lain, saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringan. Dengan cara ini router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu menerus dari data ke arah yang lebih benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Langsung saja, macam-macam dari routing dinamik ada RIP yang kita akan isikan itu IGRP, OSPF, EIGRP, BGP, dan ada banyak lagi juga. Kemudian RIP ialah Routing Information Protocol atau sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Berikut ini adalah skenarionya, kayak routing statis ya. Cuma nanti diisikan dengan ini. Langkah percobaan buat simulasi jaringan seperti gambar di atas. Setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC dan gateway PC. Langsung saja ke public IP, sistemnya dari Cisco Packet Tracker ya. Ini sudah saya edit semua sesuai dengan gambar tadi skenario. Kemudian yang kedua, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Ini router pertama. Ya. Config RIP 12.00.00 ini berarti kita melewati jalur 12 ini, 12 isinya 12.0. Kemudian lewat jalur yang 13 ini, 13.0 yang ke atas. Kemudian 19.161 yang jalur bawah ini berarti 3 ya. Kemudian di router 2 sekarang masuk config, kemudian RIP. Jadi 12 ini kita masuk 12 ini jalur yang ini 12 0 masuk. Kemudian jalur yang ini 23 0. Kemudian jalur yang bawah ini kan 192.168.254 gitu. Lalu masuk ke router 3, config RIP.
Nah, yang di RIP 4 RIP router 4 ini kan ada 3 kan. Ada 4. 13 0. Jalur ini 13 0 itu. Kemudian 23 0. Kemudian 3 punyanya server 3 0. Kemudian ini 43 0. Servernya 2. Server 2 ini. Baik, kalau sudah menuju soal berikutnya. Selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada step CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. No auto summary dan version 2 CLI ya, masing-masing router. Nah, sudah. Terus ke router 2 CLI no auto summary version 2. Kemudian ke router 3 CLI no auto summary version 2. Kalau kita masuk soal berikutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global settings save di tiap-tiap router. Config setting global setting save. Kemudian lagi router 2 config global setting save, masuk ke router 3 config global setting save. Langsung kalau sudah ke soal berikutnya. Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycles device alt plus S atau icon gini ini di bawah. Kalau sudah, masuk soal berikutnya. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router show IP route. Baik, langsung saja. IP route. Nah, ini kalau sudah kan kelihatan. Masuk jalur 12, kemudian
13, 23, lalu 33, 43. Nah, ini masuk di IP nya P1, 2, dan 3. Ini router ya. Kemudian ini router 2 namanya berhasil tadi yang router 1. Kemudian router 2 show IP route. Baik, langsung saja. Yang di IP di router 2 ini IP-nya masuk ke 12, ke 13, ke 23, ke 33, ke 43, kemudian IP PC1, gateway PC1, 2, 3. Baik, langsung saja. Di sini router 3 ya, masuk CLI. Show IP route. Di router 3 ini masuk 12, 12, 12, 13, 13, kemudian 23, 23, 23, kemudian 3, 3, 3, 3, 3, kemudian masuk ke 4, 3, 4, 3 jalurnya. Berarti ini ada BC1, 2, dan 3. Baik, kalau sudah kita lanjut soal berikutnya. Pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Sebelumnya edit filter event list terlebih dahulu. Simulasi, edit filter, pastikan ini isi MP semua ya, isi MP saja, yang lainnya nggak usah dicentang. Baik, kalau sudah, kita simulasikan, kita taruh broadcast di PC1 sama PC2 dulu, kita coba jalankan. Baik, sudah berjalan. Dan kembali lagi, ternyata berhasil ya di PC1 PC2. Kemudian saya coba lagi ngirim broadcast PC1 ke PC3. Berjalan router 1 ke router 2 PC3, kemudian dikembalikan lagi. Baik, berhasil. Kemudian kita taruh PC1 ke server 1, berjalan ke router 1, ke router 2, ke router 3, kemudian ke server 1, akan dikembalikan lagi. Berarti berhasil, ada tanda centang itu. Kemudian PC1 ke server 2, masuk ke router 1, ke router 3, ke server. Baik, kita ulangi lagi. Kita kembalikan lagi, tandanya berhasil ya kayak gini.
Kalau sudah, kita coba PC3 ke server 1. Baik, terkirim ke router 3 ke server 1, kemudian dikembalikan lagi ke router 3, router 2 ke PC3. Tandanya berhasil ya. Kemudian kita kirim broadcast ke PC1 ke server 2. Baik, ke router 2 ke router 3 ke server 2, kemudian dikembalikan lagi sampai ke PC3. Udah berhasil. Kemudian kita kirim server 1 ke PC1. Kembalikan lagi, delete, kemudian server 1 ke PC2, kita kembalikan lagi, baik, berhasil. Kemudian server 1 ke PC3, baik, perjalanan ke router 2 ke PC1 PC3, kemudian dikembalikan lagi, baik, berhasil. Kemudian kita pindah ke server 2 menuju ke PC1, perjalanan, kembalikan lagi, kemudian kita taruh ke PC2 ya. Berhasil. Kemudian terakhir PC ke PC3, baik. Kalau sudah, kita masuk soal berikutnya. Setelah selesai membuat sebuah simulasi pada poin 3, kemudian mode ke real time, lalu coba lakukan racing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penulisan ploternya. Kita masuk ke real time racing ya. Masuk command prompt, racing, sekarang 2. Baik, langsung saja ke solid build ya, racing.
ke command prompt. tiga 1 complete. 3 4 3 4 3 1. Oh, no valid ya ternyata ini. 4 3 1 valid. Tidak valid ya. Kemudian try short 192 168 1 complete. 192 168 253 complete. Benar. Baik, langsung ke PC 3. Command prompt try short 192 168 11 complete. 6 5 complete. 3 1 complete. Kemudian 4 3 complete. Kita ke server ya. Command prompt try short 192 168 11 complete. 65 complete. 253 complete. Masuk ke server 2. Masuk command prompt try short ke P1 192 168 11 complete. Ke PC 2 65 complete. Ke PC 3 253 complete. Ke server 1 3 treasure 3 1 complete. Dan coba P1 ya. Command prompt ini kenapa ya? Ini dianggap bisa itu aja ya. Baik, kalau sudah soal 9. Buat skenario jalur routing R1, R3 jalurnya putus dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan R1, R3. Router 1, router 3 misalnya interface serial 3 arah router serial router 3 arah router 1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Buat skenario tadi masuk ke router 3 berarti kita serial 3 ya, itu tadi kita matikan
on-kan. Nah ini kan warna merah, kita tunggu 15-20 detik. Jadi ini kan sudah diputuskan, nanti hasilnya bagaimana? Apakah lewat jalur sampingnya bisa atau tidak? Baik, kalau sudah, sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Baik, saya akan coba. Simulasi dulu, kemudian PC 1 ke server 1. Gimana hasilnya? Nah, kalau di situ diputus ya lewat situ, jadi tidak ada kendala, dimanapun bisa, asalkan ada sesuai dengan yang dimasukkan itu. Hasil ya. Kembalikan lagi. Baik, itu saja ya yang saya simulasikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di channel berikutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.